Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an di manapun Anda berada. Di video kali ini kita akan melanjutkan dan insyaallah akan menyelesaikan pasal yang kedua dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, yang mana di pasal kedua ini kita masih membahas tentang adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang alim di dalam dia menyampaikan pengajian ataupun menyampaikan pelajarannya. Di awal sudah disebutkan oleh Ibnu Jama'ah akan ada 12 pasal, maka di pertemuan kali ini kita akan baca adab yang ke 10, 11, dan 12. Di adab yang terakhir dalam pasal ini, kita mulai dari yang ke-10. Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, al-ashiru, yang ke-10, yaitu ayyatawaddada li gharibin hadara indahu. Tawaddada yatawaddadu, yaitu berkasih sayang. Jadi hendaknya seorang alim itu dia berkasih sayang, atau mungkin terjemah bebasnya berlemah lembut ya. Seorang alim, pengajar, dia berkasih sayang terhadap orang asing yang hadir di majlis dia. Ya, orang asing mungkin bisa jadi dia mendengar ada pengajian lalu dia tertarik untuk singgah, yang dia bukan peserta rutin ikut di majlisnya alim itu. Ya. Sehingga dianjurkan seorang alim dia semestinya berlemah lembut terhadap orang yang baru hadir, orang asing yang baru hadir. Wa yanbasita lahu liyashraha sadrahu. Yanbasata, yanbasitu, yaitu menyenangkan diri, yaitu samalah beramah tamah ya. Hendaknya juga seorang alim dia beramah tamah terhadap orang yang baru hadir di dalam majelisnya tersebut agar lapang dadanya ya, agar dia merasa senang kemudian mendengarkan pengajian tersebut. Fa inna lil qadimi dahsyah, karena bagi orang yang baru hadir di suatu tempat, dia akan memiliki dahsyah. Dahsyah di catatan kaki yang saya miliki yaitu al-qalaqu wal hayratu. Al-qalaqu yaitu kerisauan, dan al-hayrah dan kebimbangan, atau terjemah bebasnya mungkin kecanggungan ya. Orang yang dia baru hadir di suatu majlis, dia tidak biasa dihadir di sana, dia belum kenal dengan orang-orang yang duduk di sana, maka dia akan merasa canggung. Karena itulah kita para pengajar, para ulama, hendaknya dia tadi berlemah lembut dan beramah tamah dengan orang yang baru hadir. Wala yuksiru iltifata wan nazara ilaihi istighraban lahu. Dan semestinya juga, faedah yang sangat bagus kata Ibnu Jama'ah, seorang pengajar itu jangan sampai dia memperbanyak melihat, banyak menoleh dan banyak melihat kepada orang yang baru hadir itu, istighraban lahu, karena menganggap aneh orang yang baru hadir di sana. Fa inna dzalika makhjilatun, karena hal tersebut di antara bentuk hal yang memalukan bagi dia ya. Lebih-lebih mungkin dia orang yang awam ya. Lebih-lebih lagi gaya berpakaiannya mungkin belum sama dengan gaya berpakaian para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu mungkin bagi yang laki-laki menutup kepala, perempuan menggunakan hijab sebagaimana mestinya. Orang yang baru hadir mungkin dia tidak menggunakan penutup kepala. Bagi perempuan dia baru berhijab, mungkin hijabnya pendek. Maka tidak semestinya dia dalam tanda kutip dipelototi ya. Dan pembahasan seperti ini ya, bagaimana seorang alim itu berinteraksi dengan orang yang baru hadir di majelisnya, dengan gharib tadi, orang yang baru hadir, itu mendapatkan perhatian yang khusus dari para ulama ya. Semacam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami', beliau membawakan pembahasan khusus, mengumpulkan adab-adab sebagaimana semestinya berinteraksi dengan orang yang baru hadir di dalam sebuah majlis. Di antaranya tadi disebutkan oleh Ibnu Jama'ah di sini ya.
beramah tamah dengan dia, kemudian berlemah lembut, dan sampai dia banyak dilihat dan dipelototi karena dia akan merasa malu dan canggung. Wa iza aqbala ba'dul fudala wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlisa. Dan apabila datang sebagian orang-orang yang mulia, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksud fudala di sana adalah yaitu muallim, ya. Jika ada datang orang yang berilmu, misalnya orang-orang yang memiliki kemuliaan, para ustadz lainnya datang di sebuah majlis, sedangkan ustadz yang mengisi sudah memulai membahas suatu permasalahan, waqad syara'a fi mas'alatin, sudah memulai membahas suatu permasalahan, amsaka anha, hendaknya dia menahan terlebih dahulu pembahasan tersebut, ya, hatta yajlisa, sampai orang yang mulia tadi dia mendapatkan tempat duduk, sampai dia duduk baru dia lanjutkan kembali pembahasannya. Wa idza jaa wa huwa yabhasu fi mas'alatin a'adaha lahu aw maqsudaha. Dan apabila datang, ya, orang yang memiliki keutamaan, orang yang mulia di dalam majelisnya, hendaknya, dan dia sedang membahas suatu permasalahan, suatu bab, misalnya seorang alim sedang membahas satu bab, datang orang yang mulia, datang seorang ustadz atau seorang syekh misalnya, a'adaha lahu, semestinya kata Ibnu Jamaah dia mengulang lagi apa yang dia sampaikan tadi, au maqsudahu, atau dia ulang lagi intinya saja, ya, intinya tadi yang sudah dibahas adalah demikian dan demikian, dalam rangka penghormatan terhadap para fudala tadi, orang-orang yang memiliki kemuliaan tadi. Wa idza aqbala fakihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamul jama'atu biqadri ma yasilu al-faqihu ila al-majlis falyakhir tilka al-baqiyah. Dan apabila datang seorang faqih, ya, seorang yang berilmu, dan wa baqiya li faraghihi, dan wa qiyamihi, ya, afanya jadi harusnya di majrur, wa qiyamil jamaah, dan masih tersisa waktu sampai selesainya majelis itu dan sampai berdirinya orang-orang yang duduk di majelis itu, berdirinya jamaah, ya, masih tersisa waktu sebanyak waktu yang dibutuhkan oleh orang yang berilmu tadi untuk mendapatkan tempat duduk. Hendaknya dia mengakhirkan, ya, hendaknya dia mengakhirkan waktu selesainya majelis itu, ya. Wa yastaghilu anha bi bahsin aw ghairihi ila ay yajlisa al-faqih. Jika waktunya, jadi maksudnya kalau diperkirakan sebenarnya majelis ini akan selesai sebentar lagi, dalam beberapa detik lagi, dan dia lihat, seorang alim dia melihat ada seorang faqih, ya, orang berilmu, dia datang, dia perkirakan waktu yang dibutuhkan oleh orang yang berilmu ini untuk duduk mencari tempat duduk di majelis itu lebih banyak daripada selesainya majelis. Dalam artian dia perkirakan majelis itu akan lebih dahulu selesainya. Maka demikian kata Ibnu Jamaah, hendaknya dia mengakhirkan selesainya majelis tersebut, ya, dan dia hendaknya dia menyibukkan diri menambah pembahasan dengan suatu pembahasan, atau dengan yang lainnya dia menambahkan pembahasan yang lainnya, ila ayyajlisa al-faqih, sampai akhirnya orang yang berilmu tadi dia sudah dapat tempat duduk. Kalau dia sudah sempat tempat duduk, summa yu'iduha, kalau dia sudah tempat duduk, bisa kemudian dia mengulang apa yang telah dia sampaikan sebagaimana tadi dibahas di awal. Au yutimma litilkal baqiyah, atau ketika dia sudah duduk barulah dia kemudian menutup majelisnya itu. Kaila yakhjala al-muqbilu biqiyamihim inda julusihi. Apa tujuannya demikian, ya? Kenapa ditunda sampai dia berhasil duduk seorang faqih tadi? Karena agar tidak malu, agar kita tidak mempermalukan seorang ulama yang datang tadi. Jangan sampai biqiyamihim inda julusihi, jangan sampai
orang alim ini atau orang fakih ini dia baru duduk, lalu tiba-tiba manusia berdiri. Ya, ini sesuatu yang canggung ya. Orang-orang berdiri, tapi alim ini dia baru duduk. Maka di antara bentuk penghormatan terhadap orang fakih ini, orang yang berilmu ini, hendaknya seorang alim yang mengetahui demikian kondisinya, dia menunda selesainya majelisnya terlebih dahulu. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم الوقت الحضور وتأخيره. Dan hendaknya juga seorang alim, seorang pengajar, dia menimbang-nimbang tentang kemaslahatan yang ada pada jamaahnya jika dia ingin memajukan waktu pelajaran ataupun dia ingin memundurkan waktunya. Ditimbang maslahat pada jamaahnya. Idza lam yakun alaihi fihi daruratun wala mazidu kulfatin. Jika tidak ada pada diri mereka atau jika tidak ada pada dirinya sesuatu yang mendesak, ya, kalau ada sesuatu yang mendesak maka tidak masalah dia harus memundurkan waktu majelisnya atau memajukannya, tidak mengapa. Dan tidak juga ada sesuatu yang menambahkan kesusahan bagi dirinya. Ya, kalau dia tidak memajukannya atau dia tidak memundurkan waktu pelajarannya, maka dia akan mengalami suatu kesusahan. Maka jika tidak demikian kondisinya, kata Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang alim itu dia perhatian dengan kondisi jamaahnya. Jangan asal memajukan ataupun mengubah waktu pelajaran. Wa afta ba'du akabiril ulama'i anna al-mudarrisa idza zakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i asy-syamsi aw akhkharaha ila ba'di adh-dhuhuri lam yastahiqqa ma'lumat tadrisi. Dan sebagian ulama senior mereka berfatwa bahwasanya seorang mudarris, seorang pengajar yang dia menyampaikan pelajaran di sebuah madrasah qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, ya, dia menyampaikan pelajaran sebelum terbitnya matahari, atau dia mengakhirkannya setelah datangnya waktu zuhur, ya, setelah waktu zuhur baru dia menyampaikan pelajarannya di sebuah madrasah, maka orang seperti ini menurut sebagian ulama senior difatwakan dia tidak berhak untuk mendapatkan upah dari madrasah tersebut. Ya, tidak berhak mendapatkan upah mengajar dari madrasah tersebut. Illa an yaqtadiyahu syartul waqif. Kecuali jika orang yang mewakafkan madrasah tersebut atau pemilik madrasah tersebut dia menyampaikan suatu syarat yang memang diizinkan. Jika dia memang melakukan demikian, maka silakan tetap digaji saja. Jika demikian kondisinya, maka dia diperbolehkan untuk mendapatkan gaji. Kenapa alasannya demikian? Kata Ibnu Jama'ah, li mukhalafatihi al-'urfa al-mu'tamada fi dzalika. Karena dia menyelisihi kebiasaan umum yang ada di zaman itu, ya. Sehingga di zaman dulu, terkhusus di zamannya Ibnu Jama'ah, yang namanya dars itu mesti mau tidak mau sepantasnya dia disampaikan setelah, paling cepat setelah terbitnya matahari sampai waktu zuhur. Kalau ada seorang pengajar yang dia menyampaikan pelajaran sebelum terbitnya matahari atau setelah waktu zuhur, maka ini dianggap sesuatu yang aneh, ya, sehingga tidak berhak dia untuk mendapatkan gaji, kecuali tadi dikecualikan oleh orang yang memiliki madrasah. Dan ini tentunya yang namanya uruf dia berbeda, ya, dari zaman ke zaman dan dari tempat ke tempat. Di zaman dulu seperti ini kebiasaannya. Tapi poinnya adalah hendaknya seorang alim dia menentukan waktu pelajarannya sesuai uruf, ya, sesuai uruf yang ada di tempat dan waktunya. Jangan sampai kemudian dia menyusahkan para jamaahnya. Kemudian adab yang ke-11 disebutkan oleh Ibnu Jama'ah, adab yang semestinya dimiliki oleh seorang alim dalam dia menyampaikan pelajaran, yaitu jaratil adah. Ada sebuah kebiasaan, kata Ibnu Jama'ah, ay yaqul al-mudarrisu 'inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Ada sebuah kebiasaan yaitu di mana seorang mudarris, seorang pengajar, dia menutup setiap pelajaran yang dia sampaikan dengan perkataan wallahu a'lam. Wa kadzalika yaktubu al-muftiyu ba'da kitabati al-jawabi. Dan demikian juga semestinya seorang mufti dia menutup tulisan fatwanya
atas suatu pertanyaan, ya, seorang mufti diminta fatwa, lalu dia menuliskan jawabannya, dia menuliskan fatwanya. Kata Ibnu Jamaah juga semestinya seorang mufti dia menutup tulisannya dengan perkataan wallahu a'lam. Lakin al-aula, akan tapi yang paling utama kata Ibnu Jamaah, ayu qala qawla dzalika kalamun yush'iru bi khatmid darsi. Hendaknya sebelum seorang pengajar dia menutup pelajarannya dengan ucapan wallahu a'lam, hendaknya dia mengucapkan suatu ucapan yang hal tersebut mengisyaratkan bahwa majelisnya ini akan selesai, ya. Dia mengucapkan satu kalimat, orang ketika dia mendengar hal tersebut, orang akan faham, oh, bahwasanya majelis ini akan selesai. Baru setelah itu dia mengucapkan wallahu a'lam. Ya, kaqaulihi, seperti di sini disebutkan oleh Ibnu Jamaah, wa hadza akhiruhu. Sampai sini pembahasan kita. Ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala, atau perkataan pembahasan lebih lanjut akan kita sampaikan di waktu yang berikutnya insyaallah. Wa nahwu zalika, atau kalimat yang semisal. Nah, maka setelah mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, barulah diucapkan wallahu a'lam. Ini yang paling utama menurut Ibnu Jamaah. Liyakuna qawluhu wallahu a'lam khalisan li zikrillahi ta'ala wa li qasdi ma'nahu. Apa tujuannya demikian kata Ibnu Jamaah? Agar benar-benar kalimat wallahu a'lam itu benar-benar tujuannya dalam rangka berzikir kepada Allah, dia diletakkan di akhir kalimat, agar dan wa li qasdi ma'nahu, dan agar tersampaikan makna dari wallahu a'lam itu, ya. Walihada yanbaghi ay yastaftiha kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu pula lah kata Ibnu Jamaah, semestinya seorang pengajar dia membuka setiap pelajarannya dengan bismillahirrahmanirrahim, liyakuna dzakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi. Tujuannya apa? Agar seorang mudarris itu dia senantiasa berzikir kepada Allah. Di awal dia berzikir kepada Allah dengan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat pertamanya. Lalu kalimat yang paling akhirnya dia mengucapkan wallahu a'lam. Di awal berzikir kepada Allah, di akhir juga berzikir kepada Allah. Ya, sehingga ini adab berikutnya, hendaknya seorang alim dia membiasakan untuk menutup majelisnya dengan perkataan wallahu a'lam. Dan ada sedikit faedah tambahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau untuk kitab Tazkiratus Sami'. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada dua perkataan yang banyak dibawakan oleh para ulama ketika mereka menutup fatwa ataupun menutup dars mereka. Ada Allahu a'lam dan juga Allahul muwafiq, ya. Dan ada perbedaan penggunaan dari keduanya. Untuk Allahul muwafiq, Allah lah yang memberi taufik maksudnya, itu biasanya digunakan oleh para ulama untuk pembahasan yang sudah jelas, ya, yang tidak ada unsur ijtihad misalnya di dalamnya. Misalnya ada seorang yang bertanya, wahai syekh misalnya, berapa kali sholat dalam sehari semalam, atau berapa rukun Islam misalnya, maka jawabannya sudah jelas, ya, jawabannya sudah jelas. Maka jika seorang ulama dia menjawab pertanyaan yang demikian, maka dia semestinya dia menutup dengan pertanyaan wallahul muwafiq, Allah lah yang memberi taufik. Adapun perkataan wallahu a'lam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, biasanya digunakan oleh para ulama untuk menutup suatu pembahasan ataupun suatu jawaban yang di sana ada unsur ijtihadnya, ya. Misalnya seseorang dia bertanya tentang, wahai syekh, manakah yang lebih kuat dari dua pendapat ini, ya, manakah yang lebih kuat tentang hukum salat tasbih misalnya, atau hukum salat witir misalnya. Di sana ada khilaf para ulama, maka seorang syekh dia memilih salah satu pendapat, ya, dengan ijtihad dia. Maka dengan kasus demikian, yang semestinya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin berdasarkan kebiasaan para ulama, barulah ditutup dengan kalimat wallahu a'lam. Lalu sedikit bergeser disampaikan oleh Ibnu Jamaah di sini, wal aula lil mudarrisi ayyamkusa qalilan ba'da qiyamil jamaah. Jika pelajaran sudah selesai,
hendaknya kata Ibnu Jama'ah seorang mudaris itu dia berdiam diri sebentar setelah para jamaahnya, para muridnya itu berdiri. Ya, dia tidak langsung berdiri setelah pelajaran selesai, setelah dia tutup. Tidak, dia kemudian langsung berdiri. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahum. Karena dengan diamnya seorang pengajar setelah selesai majelisnya, di sana ada beberapa faedah dan ada beberapa adab. Yang pertama minha yaitu adamu muzahamatihim. Tidak perlu seorang alim itu ketika dia menunggu sebentar, maka dia tidak perlu untuk berdesak-desaan dengan para jamaahnya. Ya. Sehingga ini bisa menjaga muru'ah dia. Tidak perlu dia ikut berdesak-desaan antri keluar pintu. Ya. Lebih-lebih lagi zaman dulu orang yang ikut majlis, ikut dars seorang ulama itu sangat banyak sekali. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah bisa jadi in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Bisa jadi ada seorang yang kemudian dia memiliki pertanyaan pada dirinya sehingga dia bisa menghampiri syekhnya, memberikan kesempatan untuk orang-orang yang masih memiliki pertanyaan, dia bisa datang untuk bertanya. Ini faedahnya. Kemudian di antara faedahnya juga ada murukubihi bainahum in kana mimman yarkabu wa ghairu zalika. Di antara hikmahnya juga adalah dia tidak perlu terlihat untuk berkendara di hadapan para jamaahnya, di hadapan para muridnya, jika gurunya ini di antara orang yang menggunakan kendaraan. Dan juga yang lainnya, ada faedah-faedah yang lainnya ya. Wallahu a'lam, mungkin faedah yang ketiga ini mungkin di antara muru'ah ya, sesuatu yang menjaga muru'ah di zaman dulu. Seorang alim ini dia tidak mungkin terlihat berkendara di hadapan banyak orang ketika itu. Wa yustahabbu idza qama ay yad'u bima warada bihi al-hadis. Dan juga ketika majelis sudah selesai dianjurkan seorang seorang alim dia menutup majelisnya dengan yang disampaikan dalam sebuah hadis, yaitu berdoa dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau Allah, dengan memujimu tidak ada ilah yang berhak selain engkau, yang berhak disembah kecuali engkau, aku bermohon ampun kepadamu dan aku juga bertobat kepadamu. Maka dianjurkan untuk menutup majlis dengan doa demikian, dengan zikir demikian, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kemudian adab yang terakhir, yang ke-12 yang semestinya dimiliki oleh seorang alim dalam dia menyampaikan pelajarannya adalah alla yantasiba litadrisi idza lam yakun ahlan lahu. Hendaknya seseorang itu dia tidak naik mimbar ataupun dia tidak naik kursi untuk menyampaikan pelajaran jika dia memang belum ahli dalam hal tersebut. Wala yadhkurid darsa min ilmin la ya'rifuh. Dan jangan sampai dia menyampaikan pelajaran tentang suatu cabang ilmu yang dia tidak tahu, yang dia tidak miliki ilmu tentang hal tersebut. Sawa'un asyratahu al-waqifu aw lam yashridhu. Sama saja apakah hal tersebut dipersyaratkan oleh orang yang memiliki madrasah, orang yang mewakafkan tempat itu, ataukah tidak dipersyaratkan. Misalnya ada di suatu madrasah seorang wakifnya, orang yang mewakafkan itu mempersyaratkan bahwasanya yang mengajar di sini harus orang ahlinya. Atau meskipun dia tidak mempersyaratkan demikian, tetap berlaku syarat itu. Ya, tidak boleh seorang itu dia mengajar kalau dia memang belum ahli dalam hal tersebut. Fa inna dzalika la'ibun fid din. Karena hal tersebut diantara bentuk bermain-main dengan agama, wa izdira'un bainan nas, dan juga bentuk melecehkan manusia. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasa'i.
Ya, perlu kita sedikit tambahan faedah ya di catatan kaki yang saya miliki. Hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Maka ini di antara metode sebagian ulama menuliskan tertib menuliskan riwayat hadis ya. Sebagian ulama jika ada Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka sebagian mereka mendahulukan Imam Ahmad ya dalam rangka kesenioran Imam Ahmad ya daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dan juga dikarenakan Bukhari dan Muslim juga mengambil hadis dari Ahmad. Kan tapi sebagian ulama lagi mereka lebih mengedepankan Bukhari dan Muslim daripada Ahmad karena lebih menekankan tentang kesahihan hadisnya. Sehingga ada dua cara seperti di sini penulis kitab yang saya miliki lebih mengedepankan Imam Ahmad. Hadis yang berikut ini adalah hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zurin." Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta yaitu orang yang berpura-pura menampakkan sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Orang yang dia menampakkan atau dia melebih-lebihkan sesuatu yang dia tidak miliki, itu sebagaimana kata Nabi SAW, seseorang yang dia menggunakan dua lapis pakaian kedustaan. Ya, maka kembali ke konteks pasal ini atau pembahasan ini adalah ini sebagaimana orang yang dia itu memaksakan dirinya untuk mengajar padahal dia belum ahlinya di sana. Diriwayatkan dari Asy-Syibli, kata Asy-Syibli, "Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi." Barang siapa yang dia tasaddara maksudnya adalah duduk di hadapan majlis ya, duduk di hadapan majlis, maksudnya dia mengisi pengajian. Barang siapa yang mengisi pengajian qabla awanihi, sebelum waktunya, artinya dia memang belum pantas dan belum berhak untuk mengisikan pengajian, faqad tasadda li hawani. Tasadda lahu maksudnya adalah menghadapi ya, tasadda lahu menghadapi, tasadda li hawani sungguh dia sedang bersiap untuk menghadapi kehinaannya. Jika barang siapa yang dia mengisi pengajian, mengisi majelis sebelum waktunya, maka dia sedang bersiap untuk menghadapi kehinaan yang akan dia hadapi. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, "Man talaba riyasah fi ghairi hinihi lam yazal fi zillin ma baqiya." Barang siapa yang dia mencari kedudukan sebelum waktunya, maka senantiasa dia akan berada di dalam kehinaan selama hidupnya. Lalu kata Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, adapun orang yang berakal, yaitu orang yang mansana nafsahu an ta'arrudiha lima yu'addu fihi naqisan. Orang yang berakal adalah orang yang melindungi dirinya dari an ta'arrudiha lima yu'addu fihi naqisan. Orang yang berakal adalah orang yang melindungi dirinya dari mencampakkan dirinya kepada sesuatu yang teranggap sebagai sesuatu yang naqisan, sesuatu yang cacat atau sesuatu yang tidak bagus ya. Orang yang berakal adalah orang yang melindungi dirinya dari mencampakkannya terhadap sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang jelek. Wa bi ta'atihi zaliman, dan juga dia menjaga dirinya dari sesuatu yang jika dilakukan akan teranggap sebagai orang yang zalim ya. Orang yang cerdas akan melindungi dirinya dari melakukan sesuatu yang jika dia dilakukan akan teranggap sebagai orang yang zalim. Wa bi israrihi alaihi fasiqan, dan apabila dilakukan atau apabila dia kekeh untuk melakukannya, maka dia akan dianggap sebagai seorang yang fasik. Maka orang yang cerdas akan menghindarkan dirinya dari hal tersebut. Fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahu al-waqifu fi waqfihi. Karena ketika dia tidak ketika dia bukanlah seorang ahli ya, sebagaimana telah dipersyaratkan oleh orang yang berwakaf dalam wakafnya ya. Jadi misalnya
di sebuah madrasah, di sebuah sekolah, pemilik madrasah tersebut, orang yang berwakaf tersebut mempersyaratkan bahwasanya orang yang mengajar di sini haruslah seorang yang ahli. Maka ketika ada orang yang dia memaksakan dirinya padahal dia belum ahli, aw lima yaqtadiyahu 'arifa mislihi, atau dia itu tidak memenuhi kriteria lima yaqtadiyahu 'arifa mislihi, yang dituntut oleh orang-orang yang semisal dengan dia, yaitu maksudnya seorang alim, ya, maka orang alim maka dia dituntut ada syaratnya demikian dan demikian, ya, secara uruf orang alim itu harus demikian dan demikian. Dia belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga dia jika dia memaksakan hal tersebut, kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasiqan, jika dia masih kekeh untuk mewujudkan sesuatu yang dia memang tidak berhak, maka itu teranggap sebagai sebuah kefasikan, ya. Atau saya ulangi lagi, jadi misalnya seorang pemilik madrasah dia telah mempersyaratkan bahwasanya orang yang mengajar demikian di madrasah ini harus ahli, atau meskipun tidak dipersyaratkan telah ada semacam kriteria, ya, yang dituntut bagi seorang pengajar demikian dan demikian, maka orang yang dia kekeh ingin mencapai kedudukan tersebut padahal dia tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi tuntutan ulama tadi, maka orang yang masih kekeh dia dianggap sebagai orang yang fasik. Fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi ay yakuna al-mudarrisu 'amiyan aw jahilan lam yasihha syartuhu. Lalu kasus lainnya, jika misalnya orang yang memiliki madrasah tersebut, orang yang berwakaf tersebut, dia mempersyaratkan ketika dia berwakaf berupa madrasah ini, boleh saja orang yang mengajar di sini adalah orang umum atau orang yang bodoh, ya, orang yang buta atau dia orang yang bodoh. Maka jika dia mempersyaratkan demikian, tidak mengapa orang bodoh mengajar di sini, lam yasihha syartuhu, maka syarat itu tidak teranggap, ya, tidak sah syaratnya itu. Wa in syarata ja'ala naqisin makhsusin mudarrisan saqata ismul fisqi wa hadara al-ism, ya, di catatan kaki saya ada beberapa bentuk redaksi di sini, kan tapi di kitab yang saya miliki hadara, barangkali berbeda dengan yang di layar. Kata Ibnu Jama'ah, jika kemudian orang yang memiliki madrasah tersebut atau orang yang mewakafkan tempat tersebut dia ingin menjadikan orang yang belum sempurna, ya, belum ahli sebagai guru, orang tertentu padahal dia belum ahli, tapi dia mempersyaratkan ini harus menjadi guru di tempat itu, maka tidak berlaku lagi, kata Ibnu Jama'ah, istilah fasik, ya, tidak perlu ada istilah fasik. Wa hadaral ismu, maka terjadilah dosa ketika itu. Wa yabqa atanaqqusu bihi wal istihza'u bihi bihalihi, maka terjadilah bentuk perendahan dan bentuk penghinaan, seperti sedia kala. Wala yarda zalika li nafsihi aribun catatan kaki disebutkan al-aqil, maka orang-orang yang berakal dia tidak akan rela dengan hal tersebut, ya, orang-orang yang memang belum berhak atau belum ahli untuk mengajar dipaksakan untuk mengajar, maka orang-orang yang berakal dia tidak akan ridho dengan hal tersebut. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labibun, dan orang yang cerdas dia tidak akan mengikuti hal tersebut meskipun dia tidak butuh, ya, bukan meskipun, sementara dia memang tidak butuh atas hal tersebut. Wala yadhharu min waqifin syarata zalika qasdu al-intifa'i, dan si pewakaf ini, ya, dia sudah mempersyaratkan, misalnya dia mengatakan boleh orang bodoh mengajar di sini, atau dia ingin menjadikan seseorang yang dia belum sempurna keahliannya sebagai pengajar, seorang pewakaf yang mempersyaratkan demikian, kata Ibnu Jama'ah, tidak tampak keinginan bagi dia untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat.
wala yu'awwalu amru waqfihi illa ila diya'in. Yu'awwalu yaitu dan wakafnya itu, ya, wakaf yang telah dia lakukan tersebut tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan sesuatu yang sia-sia. Atau dengan kata lain, apa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang sia-sia meskipun dia sudah mewakafkan, kan, tapi dengan kecerobohan dia memilih orang yang belum berhak untuk mengajar, itu diantara bentuk kesia-siaan. Wa aqallu mafasidi dzalika an al-hadirina yafqiduna al-insafa. Mafsadat yang paling kecil yang bisa didapatkan dengan hal tersebut adalah orang-orang yang hadir di majlis tersebut, di pelajaran tersebut atau di madrasah tersebut, mereka akan kehilangan sikap objektif. Li'adami man yarji'una ilaihi inda ikhtilafi. Karena tidak ada orang yang bisa mereka rujuk ketika adanya perselisihan pendapat. Li'anna rabba sadri maksudnya adalah pemilik majlis, ya, as-sadr di sini maksudnya adalah majlis atau pemilik dars. Karena pemilik majlis tersebut la ya'riful musiba fayansurahu al-mukhti'a fayazjurahu. Karena pengajarnya saja dia tidak tahu yang mana yang benar, sehingga dia akan menolong kebenaran tersebut, dan dia tidak mengetahui yang mana yang salah, sehingga dia bisa memperingatkan orang daripada hal yang salah tersebut. Waqila li Abi Hanifah, pernah dikatakan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fil masjidi halaqatun yanzuruna fil fiqhi. Di masjid ada sebuah halaqah yang mereka sedang mengkaji fikih. Lalu Abu Hanifah berkata, alahum ra'sun, apakah di antara mereka ada kepalanya? Kepala maksudnya adalah orang yang memang memiliki kapasitas untuk mengajar, ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksudnya adalah alahum ra'sun adalah apakah mereka memiliki orang yang lebih tinggi keilmuannya dari mereka sehingga dia bisa mengarahkan orang-orang yang sedang membahas fikih ini. Qalu la, maka dijawab kepada Abu Hanifah, tidak ada orang yang lebih tinggi ilmunya yang bisa mengajarkan, ya. Tidak ada ahlinya. Maka kata Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abadan. Maka mereka tidak akan pernah paham tentang apa yang mereka bahas selama-lamanya. Wa li ba'dihim fi tadrisi man la yasluh. Dan sebagian ulama salaf mereka memiliki syair, mereka memiliki syair tentang orang-orang yang tidak berhak untuk menyampaikan pelajaran. Orang yang belum berhak untuk menyampaikan pelajaran, syairnya adalah tasaddaru li tadrisi kullu muhawwisi jahudin. Telah maju untuk memimpin majlis pelajaran, untuk memimpin pelajaran setiap orang yang dungu dan bodoh. Tusamma bil faqih al mudarris, dan mereka padahal mereka bodoh kan, tapi dinamakan oleh sebagian manusia sebagai al faqih al mudarris, orang yang paham atau orang yang paham, seorang pengajar yang paham. Fa huqqa li ahli ilmi ay yatamassalu bi baitin qadimin, dan hendaknya para ahli ilmu menyampaikan permisalan tentang orang-orang yang demikian, orang-orang yang bodoh dan mereka mengisi pelajaran, disampaikan permisalan dengan sebuah bait qadimin dari zaman terdahulu atau bait klasik, sya'a fi kulli majlisi, yang bait ini tersebar dalam setiap majlis atau di dalam banyak majlis. Apa bunyi baitnya? Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Betapa kurus, ya, orang-orang seperti itu, betapa kurusnya diri mereka, sampai saking kurusnya hatta bada min huzaliha kulaha, sampai karena saking kurusnya badannya tampak ginjalnya. Kula di sana maksudnya adalah ginjal, ya. Kulaha, sampai tampak ginjalnya, saking kurusnya dia tidak memiliki daging. Wa hatta samaha kulla muflisin, sampai juga saking dia tidak berharganya, dia ditawar oleh orang-orang yang rugi, ya. Ini untuk permisalan orang-orang yang dia
belum ahli atau belum berhak untuk menyampaikan pelajaran, akan tapi dia memaksakan dirinya seperti orang yang sangat kurus sekali, tidak memiliki daging sampai tampak ginjalnya, dan sampai saking murahnya harganya dia ditawar oleh orang-orang yang merugi. Baik, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.